Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kemudahan kepada kita Cek. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa berkumpul di rumah Allah bersama-sama mencari ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan masih membahas kitab yang membahas tentang 300 dosa yang dilakukan atau yang diremehkan oleh kebanyakan hamba-hamba Allah, khususnya dari kalangan wanita. Masih di dalam dosa yang kelima, di mana Syekh mengingatkan kita semuanya tentang adab ataupun tata cara berbicara melalui telepon yang seringkali kemudian menjerumuskan hamba-hamba Allah khususnya wanita ke dalam dosa dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Dan beliau mengingatkan
tentang beberapa penyelisihan, yakni penyelisihan syariat yang dilakukan khususnya oleh kaum muslimah, yang kemudian membuat mereka terjerumus ke dalam dosa. Seperti yang disebutkan oleh beliau dalam kitabnya, beliau mengatakan al-mukhalafatul ula. Beliau mengatakan bahwa di dalam menelepon, seseorang kemudian menggunakan kata halo atau alo yang kemudian menggantikan salamnya Islam. Asbahat badilatan an tahiyyatil Islam, kata beliau. Kata halo itu menjadi pengganti dari ucapan penghormatan yang disebut kemudian dengan tahiyyah dan diidhafatkan kepada kata Islam, kalimat penghormatan di dalam agama Islam, yaitu kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal kata beliau, kalimat salam atau tahiyyatul Islam itu diantara amalan bahkan ibadah yang mendatangkan kemuliaan bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah sebutkan beberapa dalil yang disebutkan oleh beliau dalam perjumpaan sebelumnya. Hadis, ada satu riwayat hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya, dari sahabat Al-Barra Ibnu Azib radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afsyus salama taslamu, sebarkan salam, sebarkan salam, yakni ucapkan salam kepada siapapun dimanapun ketika kalian berjumpa dengan saudara kalian atau berkomunikasi dengan saudara kalian. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taslamu, maka kalian akan selamat, yakni diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ifsya'us salam di dalam Islam itu berlaku setiap saat, jamaah rahmatullah Allah. Jadi tidak ada pembatasan untuk menyebarkan salam di dalam kehidupan seorang muslim. Dan itu adalah tanda baiknya keislaman seseorang, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan ini dikutip oleh Al-Imam Ibnu Hajar ya dalam salah satu penjelasan beliau tentang salam, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditanya oleh seseorang dengan pertanyaan ayyul islami khair, Islam seperti apa yang baik, atau amalan di dalam Islam yang baik itu seperti apa, sehingga menunjukkan baiknya keislaman seseorang. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang pertama. Beliau mengatakan, tut'imut ta'am, engkau memberikan makan kepada saudara muslimmu yang lain. Kemudian yang kedua kata Nabi Muhammad SAW, wa taqra'us salam. Yang kedua, amalan di dalam Islam yang baik atau Islam yang baik itu tandanya adalah ketika seseorang taqra'us salam, membaca salam, ala man arafta, kepada orang yang engkau kenal, au man la ta'rif, atau orang yang tidak engkau kenal. Dan inilah yang dimaksud kemudian dengan ifsya'us salam, menyebarkan salam, yang merupakan di antara amalan yang membuat seseorang, yakni hamba Allah, kemudian mudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang disebutkan ya oleh Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Sebagaimana yang dikutip kemudian oleh penulis di dalam kitabnya dalam riwayat yang berikutnya. Yakni dalam riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Abdullah ibnu Salam, seorang pendeta Yahudi dulunya, mantan pendeta Yahudi. Dan orang Yahudi di zaman Rasulullah SAW itu tinggal di kota Madinah. Karena mereka tahu bahwa Nabi yang terakhir itu akan muncul di Jazirah Arab. Dan mereka tahu itu. Sehingga mereka berusaha menetap di Jazirah Arab. Dan kemudian menantikan Nabi yang terakhir. Kata Abdullah bin Salam, ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali masuk kota Madinah. Pertama kali, di hari pertama beliau masuk ke kota Madinah. Maka yang beliau lakukan, kata Abdullah bin Salam, pada saat itu beliau belum masuk Islam. Masih, ya agamanya masih apa? Agamanya apa jemaah? Yahudi itu agama, keyakinan. Ya, jemaah. Ya jemaah. Iya. Keyakinan. Yang pertama kali, kata Abdullah bin Salam, ini sebelum beliau menyebutkan khutbah Nabi atau apa yang disampaikan Nabi. Kata Abdullah bin Salam, ra'aitu wajhahu, aku melihat wajahnya, melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Fa'alimtu anna wajhahu laisa wajhu kadzab. Maka ketika aku melihat wajah Rasul Muhammad SAW, maka aku tahu wajahnya bukan wajah pembohong. Bayangkan, dari wajah saja sudah ketahuan. Kata Abdullah SAW, ini bukan wajah pembohong. Wajah yang terang, bersinar, penuh kebaikan. Dan kemudian yang pertama kali diucapkan kepada kaum muslimin yang menyambut beliau adalah kalimat-kalimat ini, kata Abdullah bin Salam. Ya ayyuhan nas. Wahai sekalian manusia. Wahai sekalian manusia. Afsyus salam, yang pertama kali disebutkan oleh Nabi, sebarkan salam. Detik pertama, kali pertama, perjumpaan pertama dengan penduduk kota Madinah, maka yang dikatakan Nabi kepada mereka adalah sebarkan salam. Sebarkan salam. Dan ini mengisyaratkan betapa pentingnya menyebarkan salam bagi orang yang beriman tentunya. Kalau lemah iman, apalagi tidak punya iman, salam itu gak penting. Gak penting. Buat apa antum bilang assalamualaikum kalau antum tidak punya iman? Dan lemahnya seseorang dalam mengucapkan salam itu menunjukkan lemahnya iman yang ada dalam dadanya. Dan Nabi mengisyaratkan itu dalam satu hadis. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih dari beliau, diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim. Nabi Muhammad SAW mengatakan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian gak akan masuk surga sampai kalian beriman. Sampai kalian beriman. Wala tu'minu, dan kemudian kalian tidak beriman hatta tahabu, sampai kalian saling mencintai satu sama lain. yakni di antara sesama orang beriman. Baru seseorang dianggap mukmin di hadapan Allah. Sempurna iman kalau saling menjatuhkan, menjelekkan, menghina, itu mencintai bukan? Ya mah, itu tanda cinta bukan? Hah? Terang-terangan atau samar-samar, itu mencintai bukan? Ada orang-orang yang bencinya nggak terang-terangan,
Jelek-jelekin nggak terang-terangan, tapi pelan-pelan, halus. Cinta bukan? Bukan. Ya. Dan hati-hati jemaah. Banyak di antara kita itu nggak sadar dia membenci sekali saudaranya sesama mukmin. Kata Nabi, nggak beriman kalian sampai apa? Saling mencintai satu sama lain. Dan kemudian Nabi mengatakan, awala adullukum ala syai'in. Maukah kalian aku tunjukkan kepada satu perkara, idza fa'altumuhu tahabbtum. Jika kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai satu sama lain. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afsyus salam, sebarkan salam di antara kalian. Dan ini perkara serius. Salam itu bukan sekedar penghormatan, tidak. Tapi dia ibadah yang membuat seseorang kemudian pantas masuk surga. Dalam hadis yang tadi kita sebutkan dari Abdullah ibnu Salam, bahwa Nabi pertama kali masuk kota Madinah mengatakan apa? Afsyus salam. Ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi, at'imut ta'am wa at'imut ta'am. Kasih makan kata Nabi. Kasih makan. Berikan makan. Dan ini berlaku bagi mereka yang membutuhkan ataupun tidak. Sama. Meskipun yang membutuhkan jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah jika kita memberikannya kepada mereka. Kemudian kata Nabi, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari ketika manusia tidur. Yani qiyamul lail. Dan jangan sibuk dengan khilaf, Ustadz. Qiyamul lail itu tahajud bukan? Apakah harus tahajud atau cukup qiyamul lail? Salat malam aja. Jangan sibuk tahajud, enggak ini. Anak nggak bisa kalau tidur dulu, anak nggak bangun. Anak sebelum tidur bisa salat malam. Salat. Jangan sibuk dengan penamaan. Itu nggak penting. Jujur itu nggak penting. Yang penting itu ketika kita kemudian berdiri bangun salat malam. Salat malam aja. Dan Nabi mengatakan apa? Wasallu bil lail. Salatlah di malam hari. Wan nasu niyam. Dalam keadaan manusia sedang tidur. Meskipun isyaratnya di sepertiga malam terakhir, tapi ingat, Abu Bakar As-Siddiq salat malamnya sebelum tidur. Yang penting salat. Jadi sebetulnya nggak ada udzur. Anak nggak bisa tahajud. Anak kalau tahajud, wah kerja nggak beres nanti, ngantuk. Itu bohong, itu bohong. Kenapa? Karena mereka yang bangun sebelum subuh, itu Allah pastikan jiwanya baik dan penuh semangat meskipun kurang tidur. Sok, coba aja, buktikan. Itu akan mempengaruhi jiwa. Yang penting bangun sholat. Kalau memang tidur terlebih dahulu, maka kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam. Maka dengan melakukan perbuatan-perbuatan itu, engkau kalian masuk surga dengan penuh keselamatan. Mudah masuk surga. Maka jangan dianggap remeh. Salam itu perkara besar di dalam Islam. Kalau mempertahankan salam dan menyebarkannya saja sulit, jangan bicara surga. Jangan bicara surga. Karena penyebab yang memudahkan saja tidak kita lakukan. Jangan bicara gampang masuk surga bersama Rasulullah. Jangan. Kalau menyebarkan salam saja masih sulit. Dan ini pengingat dari Syekh. Bahwa halo itu gak baik, gak benar. Assalamualaikum yang jauh lebih benar. Dan jauh lebih mendatangkan kebaikan bagi seseorang yang mengucapkan. Qala Mujahid, berkata seorang tabi'in, Al-Imam Mujahid, kata Syekh, kana Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, putranya Umar ibn al-Khattab, Abdullah, ya'khudhu biyadi. Abdullah ibn Umar itu kata Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, itu memegang tangan saya. Memegang tangan saya kemudian menarik saya, mengajak saya. Fayakhruju ila suq, keluar ke pasar. Keluar ke mana? Ke pasar.
Yaqul, sambil mengatakan kepada diriku, inni la akhruju wa mali hajatun. Saya ini keluar dari rumah bersamamu ini, keluar tidak punya hajat. Artinya nggak ada keinginan khusus ketika keluar rumah. Illa, kecuali kata beliau, liusallima wa yusallamu alayya. Kecuali untuk apa? Untuk mengucapkan salam kepada orang lain dan mendapatkan jawaban salam dari orang, atau orang mengucapkan salam kepada diriku. Jadi sengaja keluar rumah hanya untuk apa? Ifsya'us salam, menyebarkan salam. Fa'utiya wahidah wa akhudhu 'ashran. Kata Abdullah bin Umar, mereka mengucapkan satu, maksudnya mengucapkan salam kepada diriku, ya, tapi aku kemudian membalasnya dan aku mendapatkan 10 kebaikan. Ada di antara kita yang seperti itu, jemaah? Terpuguh-puguh gitu keluar rumah, ya ngapain? Salam ya. Salam aja kepada siapapun gitu. Assalamualaikum. Balik lagi ke rumah. Ada yang begitu? Nah. Dan kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, ya Mujahid, wahai Mujahid, innas salam min asma'illah. Kata assalam itu di antara salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman aktsara salam aktsara dzikrallah. Barang siapa yang memperbanyak mengucapkan kata assalam, maka dia telah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa mulianya mereka-mereka yang menebarkan salam. Wallahi. Itu sebabnya kenapa kemudian mereka berhak masuk surga dengan penuh kemudahan. Karena mereka di antara dzakirinallaha katsiran wa dzakirat. Mereka di antara manusia-manusia yang banyak berzikir kepada Allah. Sehingga mereka berhak masuk surga. Asy-Syaikh kemudian mengatakan wa min fawaidis salam, di antara faidah salam. Satu, kata beliau, imtithalus sunnah. Melaksanakan, ya, mengerjakan sunnah. Itu yang pertama. Dan mengerjakan sunnah itu di antara perbuatan menghidupkan sunnah. Jadi dalam Islam itu ada yang disebut dengan ihya'us sunnah. Apa itu ihya' sunnah? Menghidupkan sunnah. Dan itu di antara amalan yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Bahkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati, mereka-mereka yang menghidupkan sunnahku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kana ma'i fil jannah, dia akan bersama Nabi Muhammad SAW di dalam surga. Itu yang pertama. Al-khuruj wal khuruju minal hurmah 'alal qawli biwujubihi. Dan dengan mengucapkan salam, ya, itu di antara bentuk menghindar dari perbuatan yang haram, dari perbuatan yang haram bagi mereka yang mewajibkan salam. Apa maksudnya jemaah? Kalau berpendapat salam itu wajib, maka dengan mengerjakannya terselamatkan dari apa? Dosa. Bisa difahami karena memang kebanyakan ulama mengatakan mengucapkan salam itu wajib. Menjawabnya juga wajib. Meskipun ada yang berpendapat mengucapkannya sunnah, menjawabnya wajib. Ya, dan anak nggak akan membicarakan khilaf itu. Yang penting salam. Sudah. Nggak usah. Jangan begini jemaah. Kita jangan terbiasa membahas khilaf, tapi kemudian tidak mengerjakannya. Ya, ini lebih buruk daripada yang membahas khilaf. Ini lebih buruk.
Maksudnya kekeh-kekehan. Ini lebih buruk. Sudah dibahas tapi nggak mengerjakan. Ya, ini lebih buruk. Kemudian yang ketiga, inna badlahu min mujibatil maghfirah. Di antara faidah salam, mereka-mereka yang memperbanyak salam, maka perbuatan mereka itu di antara perkara yang membuat orang yang melakukannya berhak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhak diampuni oleh Allah. Kemudian yang berikutnya, yujibul mahabbah bainal muslim wa ikhwanihi. Salam itu mendatangkan kecintaan antara seorang muslim dan saudaranya. Seperti yang disebutkan Nabi tadi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Wa minha husulul hasanat. Di antara faidah salam, seseorang mendapatkan kebaikan. Nabi mengatakan ketika ada satu orang mengucapkan assalamualaikum Nabi mengatakan 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi 20 kata Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Ini husulul hasanat. Mendapatkan kebaikan, dan ingat, setiap kebaikan menghapuskan dosa. Ya. Jadi kalau antum merasa banyak dosa, perbanyak kebaikan. Ya, jangan sibuk nanya bagaimana caranya diampuni sama Allah. Beramal soleh. Jangan nanya terus. Jangan nanya terus. Sibukkan dirimu dengan ibadah, maka dosa-dosamu insya Allah akan diampuni oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innal hasanat yudhhibnas sayyi'at." Surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa itu diantara keutamaan amal saleh. Dan salam itu mendatangkan kebaikan. Jadi kalau kita memperbanyak salam, dapat kebaikan, otomatis dosa-dosa kita kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa manusia yang tidak menginginkan ini? Ya, kalau dia beriman, siapa yang mau menyia-nyiakan kesempatan ini? Kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya kata Syekh, idrakul fadilah. Di antara faedah salam itu seseorang berhak mendapatkan keutamaan fi ifsya'i ismillahi as-salam. Maka dia dapat keutamaan dalam menyebarkan nama Allah yaitu as-salam. Dia menyebarkan di antara kaum muslimin. Karena tadi disebutkan oleh Abdullah ibnu Umar kepada Imam Mujahid bahwa as-salam itu ismun min asma'illah. Dia nama di antara nama-nama Allah. Keberapa itu? 6. Sekarang yang ketujuh. Yang berikutnya, kata penulis, wa minha muwafaqatu tahiyyati ahlil jannah. Di antaranya, seseorang yang mengucapkan salam itu, dia menyerupai salamnya penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mirip dengan ahlul jannah. Karena ahlul jannah nanti salam mereka adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tahiyyatuhum fiha salam. Penghormatan mereka di dalam surga itu adalah ucapan salam nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat yang menyambut mereka pun seperti yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar, tibtum. Ketika menyambut ahlul jannah, oh kalian ini manusia-manusia baik. Salamun alaikum, keselamatan bagi kalian. Iya. Gak ingin mirip ahlul jannah? Ingin tidak? Ingin tidak jemaah? Ingin. Kenapa ingin mirip
bertasyabuh dengan ahlul jannah. Kenapa? Karena kata Nabi, perhatikan, kata Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Mereka-mereka yang menyerupai satu kaum termasuk nanti calon-calon penghuni surga Allah, dia bagian dari mereka. Jangan sibuk jamaah rahmatillah Allah dengan perkara-perkara tasyabbuh yang membuat kita justru jauh dari surga Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Mau sampai kapan meniru orang kafir? Ya, mau sampai kapan meniru orang-orang yang tidak beriman? Karena nanti di akhirat kita dikumpulkan bersama mereka. Jika kita menyerupai mereka di dunia. Ya, makanya nggak usah pedulikan siapapun. Antum datang ke satu acara yang lain pakai jas, antum pakai jubah. Misalkan. Malu jangan? Jamaah jawab. Malu jangan? Jangan malu, kenapa? Kenapa nggak boleh malu jamaah rahmatillah Allah? Kita bertasyabuh dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa harus malu? Jamaah. Iya, kalau kebanyakan dari kita lihat, wah salah kostum, pulang lagi ke rumah. Salah ini pakai baju. Ya, kenapa? Apa yang harus membuat kita malu ketika kita bertasyabuh dengan orang-orang yang baik, orang-orang saleh, dengan para sahabat Nabi, dengan Rasulullah SAW? Apa yang membuat kita kemudian harus merasa malu? Jamaah rahmatullah Allah. Ini perbuatan yang sangat-sangat keliru jamaah rahmatullah Allah. Dan kemudian ahibati fillah. Kata penulis di antara faidahnya, wa ihya'u sunnati nabiyillahi au nabiyina Adam alaihi salam. Yang namanya mengucapkan salam itu di antara bentuk menghidupkan sunnahnya Nabi Adam. Karena yang pertama kali dari kalangan manusia yang mengucapkan salam siapa? Adam alaihissalam. Salam ini terjadi antara beliau dengan para malaikat sebagaimana yang pernah kita sebutkan sebelumnya. Dan yang terakhir kata beliau, di antara faedah salam itu adalah tasfiyatu wuddi akhikal muslim. Dengan mengucapkan salam engkau memurnikan, membersihkan cintamu sehingga dia menjadi cinta yang tulus bagi saudaramu sesama muslim. Karena demi Allah, ketika seorang muslim memiliki kebencian kepada saudaranya, dia tidak akan mengucapkan salam. Ya, jadi kalau antum berjumpa sama orang yang gak mau ngucapin salam sama antum, berarti dia apa? Ya mah benci, ada kebencian dalam hatinya. Antum sering mengalami itu? Hadirin sering mengalami itu? Sering? Sering? Di mana? Ana yakin di masjid. Ana yakin di masjid. Salah satunya. Antum ucapkan salam, dijawab tidak? Sering mengalami ini tidak? Assalamualaikum. Orang diam saja lihat. Terutama terkhusus jika antum bukan jamaah masjid itu. Betul tidak? Dilihatin dulu. Mungkin dijawab, tapi kebanyakan tidak. Maka ketahuilah dia punya kebencian terhadap antum. Dan antum tidak punya kebencian sama dia. Ya, itu gampang, nilainya gampang. Antum gak usah, wah antum ngeramal. Enggak. Tanda cinta itu salam. Tanda cinta di antara kita sesama mukmin muslim itu salam. Makanya kalau nggak mau jawab salam, pastikan dia tidak memiliki kecintaan kepada kita. Dan apa yang dikatakan oleh Syekh ini semuanya diambil dalil-dalil yang sahih, baik dari kitabullah ataupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu pelanggaran penyelisihan yang pertama dengan menggunakan kata halo tadi. Yang kedua, mukhalafah ats-tsaniyah. Penyelisihan yang kedua kata beliau. Kalau seseorang dalam telepon menggunakan kata halo. Kata beliau isya'atun wa nashru kalimatin ajnabiyyah bila hajah wala darurah. Mengucapkan kata halo itu diantara bentuk menyebarkan kata asing dalam bahasa asing tanpa ada kebutuhan,
tanpa ada kedaruratan, tanpa ada keharusan. Emang masalahnya apa? Berbicara dengan bahasa asing. Para salafun as-salih, ya, para salafun as-salih dimulai dari para sahabat Nabi itu membenci dialek atau bahasa asing. Catat jam, catat. Seperti bahasa apa? Yang dimaksud oleh mereka bahasa apa? Inggris, apa lagi? Jamaah. Semua bahasa selain bahasa Arab. Tulis. Mereka menyebutnya dengan rotonatul ajam. Mereka menyebutnya dengan rotonatul ajam. Rotonah. Ya. Rotonatul ajam. Apa? Jemaah? Rotonatul ajam. Apa? Rotonatul ajam. Catat di catatannya. Bahwa berbicara bahasa asing kalau ada kebutuhannya, ada keharusannya, maka hukumnya jaiz, bukan harus. Jaiz, boleh. Tapi jika tidak, maka hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Karena bahasa Arab itu adalah bahasanya Islam dan kaum muslimin. Jadi yang semestinya ya kita dahulukan di dalam hidup ini adalah bahasa apa? Arab. Bukan bahasa yang kita punya. Ini bukan asobiyah, ini bukan fanatisme. Enggak ada hubungannya dengan fanatisme. Dan para salafus saleh mengatakan, man takallama bil arabiyyati fahuwa arabi. Mereka yang berbicara dengan bahasa Arab, maka dia orang Arab. Dia dihukumi orang Arab. Dan yang tidak berbicara bahasa Arab itu orang asing. Meskipun dia Arab secara nasab. Iya. Ini pandangan para salafus saleh tentang bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab itu bagian dari agama. Jadi bukan bahasanya kaum tertentu, tidak. Dia sudah menjadi bagian Islam. Dan orang muslim semestinya bisa bahasa Arab. Dan insya Allah hadirin semuanya bisa bahasa Arab insya Allah. Insya Allah. Betul? Contohnya apa? Assalamualaikum. Kelas bahasa Arab itu. Iya. Benar nggak? Iya bisa bahasa Arab itu. Sedikit-sedikit orang muslim itu bisa bahasa Arab. Ya, tapi jangan terlalu sedikit. Harus lebih banyak. Ya. Harus lebih banyak. Kata penulis, sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab, ya, beliau mengatakan, falakan naha Umar, kata beliau. Umar ibn al-Khattab itu telah melarang an rotanatil ajam, seperti yang Anda bilang tadi. Bahasa dialek asing itu dilarang sama Umar, khususnya ketika beliau menjadi khalifah. Ya, beliau mengatakan waqal innaha khabbun. Sesungguhnya bahasa asing itu, kata beliau radhiyallahu taala anhu, khab. Khab itu artinya ucapan nggak jelas seperti orang meracau. Orang kalau ngelantur ngomongnya seperti itu namanya khab. Kata Umar, bahasa asing tuh kayak gitu. Ya, seperti kalau kita nggak paham bahasa Inggris misalkan kan gitunya, itu jelmate ngomong naon gitu kan. Ini orang ngomong apa? Kata Umar, ini khab. Artinya ucapan yang nggak penting. Nggak bisa difahami maknanya. Itu dalam pandangan siapa? Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Karena Umar lah yang kemudian mengatakan belajarlah bahasa Arab. Kenapa? Fa innaha min dinikum. Karena itu bagian dari agama kalian. Kalian muslim, engkau mengaku beriman kepada Allah, maka bahasa Arab itu adalah bahasamu. Bahasa Arab itu bahasamu. Dan bahasa Arab kunci kebaikan bagi seorang muslim. Makanya mau kata orang belajar bahasa Arab itu susah, gak beres-beres, ngulang-ngulang terus, jangan berhenti.
Karena mempelajarinya di antara bentuk ibadah kepada Allah. Iya. Jangan berhenti. Kayak kita sholat 5 waktu, bosen, capek, tapi nggak pernah berhenti. Kenapa nggak pernah berhenti? Tahu itu rukun Islam. Wah, ini nggak dikerjakan, selesai Islamnya kita. Betul tidak? Nggak ada di antara kita yang mengatakan, enggak Ustaz, Anda nggak pernah capek sholat 5 waktu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi kita tidak pernah menghentikan perbuatan kita, nggak pernah. Karena kita tahu keutamaannya. Begitu juga dengan bahasa Arab. Jangan berhenti. Jangan pernah berhenti. Ini mah belum belajar sudah berhenti. Belajarnya belum. Sudah nggak ngapa-ngapain. Ya, lihat kitabnya saja sudah mundur. Wah, ya gundul kabeh kumaha belajar. Astagfirullah, belajar, ya jamaah belajar. Itu yang pertama. Jadi halo itu rotanatul ajam. Ini ucapan gak jelas kalau kata Umar. Ya. Wa qala aidan, dia pun mengatakan. Yani Umar bin Khattab juga mengatakan. Ma ta'allama ar-rajulu al-farisiyah illa khab. Tidaklah seseorang berbicara dengan bahasa Farsi, bahasa Persia. Illa khabba, melainkan ucapannya akan menjadi tidak jelas. Jadi seperti orang yang ngelantur. Wala khabba rajulun illa naqasat muru'atahu. Dan ketika seseorang seperti itu keadaannya, maka kehormatannya itu akan jatuh. Ya. Kehormatannya akan jatuh. Kewibawaannya berkurang. Dalam perkataan beliau yang lainnya, bahkan beliau mengatakan begini, fa innahu yurithun nifaq. Berbicara dengan bahasa asing lebih suka dengan itu. Meninggalkan bahasa Arab itu menumbuhkan kemunafikan dalam hati seseorang. Iya. Perhatikan jemaah. Mereka yang sibuk dengan bahasa asing dan meninggalkan bahasa Arab itu jiwanya berubah. Iya, ini terjadi kepada sebagian bangsa Arab sekarang ketika mereka sekolah di Amerika, bahasanya berubah jadi bahasa Inggris, mereka meninggalkan sholat. Dipikir nggak ada efeknya, nggak ada dampaknya. Iya, karena dia mengubah kecintaannya. Dari yang semestinya kecintaannya ke bahasa apa? Bahasa Arab, dia justru kemudian mengubah dengan bahasa yang lain, itu satu. Yang kedua apa kata para ulama? Dia bertasyabbuh dengan bahasa orang-orang yang tidak beriman. Dan itu mempengaruhi hati. Bukan berarti nggak boleh, tapi jangan tinggalkan bahasa Arab. Kalau butuh, belajar. Ya, betul tidak jemaah? Orang kuliah butuh bahasa Inggris tidak? Dokter butuh bahasa Inggris tidak? Kenapa butuh? Ya literatur bahasa Inggris banyak. Belajar, ada kebutuhan, boleh. Tapi nggak ada kebutuhan supaya gaya saja kelihatan ngomongnya. What? Oh my God. Ya. Huh? Are you kidding? Wah segala macam. Pokoknya tinggal gaya we gitulah. Maka ini yang menumbuhkan kemunafikan. Dan ini yang berbahaya jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perhatikan, beliau juga mengutip perkataan Muhammad ibnu Sa'ad ibni Abi Waqqas. Ini anaknya sahabat besar Sa'ad ibn Abi Waqqas. Annahu sami'a qauman yatakallamuna bil farisiyah. Dia mendengar sebagian kaum muslimin itu berbicaranya dengan bahasa Persia. Apa yang dikatakan oleh beliau? Ini seorang tabi'in. Beliau mengatakan, ma balul majusiyyati ba'dal hanifiyah. Ini ada apa nih orang-orang kemudian lebih mirip, lebih menyerupai orang Majusi dibandingkan orang-orang yang Hanif, yaitu orang-orang Muslim. Kenapa ini? Orang Islam ini lebih mirip sama orang Majusi sekarang dibandingkan orang Islam. Jamaah, ya jamaah, sepakat gak ini?
bahasa kita yang lebih penting dan paling penting. Ini tidak menafikan bahwa bahasa ibu kita penting. Betul, betul. Ini nggak ada hubungannya dengan apapun. Tapi kalau bicara iman, bahasa Arab itu kedudukannya paling tinggi bagi orang yang beriman. Ya, makanya harus belajar nggak, jamaah? Ya jamaah, jamaah harus belajar nggak? Harus. Kapan? Segera. Jangan berhenti belajar. Sesulit apapun belajar bahasa Arab. Sebetulnya bahasa Arab tidak sulit, betul? Ya mah? Sulit atau ya, sulit. Belajarnya lebih sulit. Ya mah, ini serius nanya nih. Bahasa Arabnya sudah dianggap sulit, pas dengar oh susah nih. Belajarnya lebih sulit tidak? Ya mah? Wah susah banget kayaknya sampai nggak bisa jawab ini. Susah. Terus kalau susah nggak dilakukan, dijawab jamaah. Ya harus istikharah dulu Ustaz. Pakai istikharah. Ana mau tanya. Kalau dalam kehidupan dunia menjumpai kesulitan, dihadapi atau ditinggalkan? Kenapa? Ketika berjumpa dengan bahasa Arab tidak dihadapi, tidak dijalani. Kenapa? Kenapa? Ini masalah iman. Dan kemudian kita menyerah di hadapan syaitan. Kenapa di hadapan syaitan? Karena yang menghalangi kita dari istiqomah belajar bahasa Arab itu setan. Dia tidak ridha kita faham bahasanya kitabullah dan bahasanya Nabi Muhammad SAW. Karena kalau seseorang faham dua perkara ini, maka dia akan menjadi muslim yang baik. Sudah musibah ini jemaah. Makanya Nabi bilang jangan berhenti. Hidup cuman sekali. Jangan pernah menyerah untuk belajar bahasa Arab. Kesempatan cuman sekali. Aduh kayaknya berat sekali nih jam. Anda kalau lihat wajah-wajahnya itu kayak aduh ya Allah belajar bahasa Arab. Baik, kita lanjutkan. Kita dengarkan dulu apa kata mereka. Yang saleh, mereka-mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata juga Al-Imam Atha, seorang tabi'in, Atha ibn Abi Rabah. Beliau mengatakan, "La ta'allamu rukanatal a'ajim." Kata beliau, jangan belajar bahasa-bahasa orang asing. Itu yang pertama. Yang kedua kata tabi'in besar ini, beliau mengatakan, wala tadkhulu kanaisahum, jangan masuk gereja-gereja mereka. Jangan. yakni tempat ibadah mereka jangan dimasuki. Jangan masuk. Kenapa? Coba, kenapa? Alasannya kenapa? Kata beliau, fa innas sakhata yanzilu alaihim. Karena murka Allah itu turun kepada mereka dan di tempat ibadah mereka. Jangan jadi orang yang berada di tengah-tengah mereka. Ya, makanya aneh ada orang-orang yang suka apa? Duduk di rumah-rumah ibadah orang-orang yang tidak beriman ketika mereka sedang beribadah. Kenapa? Karena murka Allah turun pada saat itu, dia termasuk yang dimurkai oleh Allah. Itu diantara alasan jangan belajar bahasa asing. Dan ini juga kata penulis, ada perkataan yang serupa dengan ini dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan yang terakhir kita sebutkan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kata beliau, ammal khitabu biha. Ini dalam kitabnya Iqtida Shiratal Mustaqim. Ya. Beliau mengatakan, adapun berbicara dengan bahasa asing,
min ghairi hajah, tanpa ada kebutuhan. Fi asma'in nas, seperti dalam nama-nama manusia, wasyuhur, dan nama-nama bulan, wat tawarikh, dan tanggal-tanggal, wa nahwi dzalika fahuwa manhiyun anhu. Maka perkara yang seperti ini termasuk yang dilarang di dalam syariat ini. Ma'al jahli bil ma'na bila raib. Meskipun dia tidak tahu arti dari bahasa asing itu, tidak boleh menggunakan. Makanya kalau nyebut hari ketujuh dalam satu minggu, menggunakan kata yang mana kita sebutkan? Kan Senin yang pertama. Maka yang terakhir itu hari keberapa? Ketujuh kan? Itu hari apa? Hari Ahad, bukan kata yang satunya lagi. Ya. Dan kemudian kata beliau, wa amma ma'al ilmi fa kalamu Ahmad bayyinun fi karahiyatihi aidan. Dan kalau tahu pun maknanya, kalau dia tahu, maka hukumnya tetap dibenci. Kata Imam Ahmad rahimallahu ta'ala. Kata beliau kemudian, wa qad kariha Syafi'iyyu liman ya'riful arabiyyah an yusammiya bi ghairiha wa an yatakallama biha khalitan lahu bil ajamiyah. Kata beliau, Al-Imam Syafi'i juga benci, tidak suka bagi mereka yang bisa bahasa Arab kemudian tidak menggunakan bahasa Arab dalam pembicaraannya atau mencampurkan bahasa Arab dengan bahasa asing. Kalau bisa bahasa Arab. Maka di akhir perkataannya jamaah rahmatillah Allah, beliau mengatakan, falhamdulillahilladzi akramana. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita. Bi asyrafil lughat, dengan bahasa yang termulia, bahasa yang paling tinggi kedudukannya. Wala da'iya li an yastabdila alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kita tidak butuh menggantikan yang paling tinggi dengan yang rendah. Gak butuh. Karena Allah sudah memberikan bahasa yang terbaik. Wa an nastaslima li ma'anil ghazwil fikri. Ya, dan ini termasukkan perkataan penulis, dan kita kemudian menyerah kepada kalimat-kalimat asing yang dimasukkan oleh musuh-musuh Islam ke dalam bahasa kita. Ya. Wa nusabu bil hazimah an-nafsiyah wa natruka tahiyatal muslimin wa nanbahira bi kalimatin ajnabiyah. Dan kemudian kita menjadi hina dengan bahasa-bahasa asing ini. Dan kemudian kita meninggalkan salamnya kaum muslimin dan menggantikannya dengan bahasa asing. Syekhul Islam Ibn Taimiyah sampai mengatakan bahwa mereka yang berbahasa Arab itu bertasyabbuh dengan Nabi dan juga para sahabatnya, dan tasyabbuh dengan mereka ini mempengaruhi akal, jiwa, dan perbuatan. Jadi semakin mirip kita dengan Nabi dan para sahabatnya, maka akal, jiwa, dan perbuatan kita akan berubah serupa dengan mereka. Dan salah satu caranya dengan berbahasa apa? Arab. Jadi belajar bahasa Arab. Kapan? Insya Allah. Ini insya Allahnya muslimin atau insya Allah versi Indonesia? Insya Allahnya muslimin. Dan belajar Arab, bahasa Arab itu bukan sesuatu yang kenapa bingung? Bukan sesuatu yang sulit. Gak ada kesulitan di dunia ini. Gak ada kesulitan kalau kita meminta kepada Allah untuk memudahkannya. Makanya perbanyak doa kalau lagi belajar bahasa Arab. Doanya apa? Apa doanya? Ada gitu Ustaz doa untuk mempermudah belajar bahasa Arab? Ada. Apa doanya? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla.
Ya Allah, tidak ada kemudahan melainkan kemudahan yang Engkau berikan. Ya. Jadi kemudahan itu datangnya dari Allah. Makanya saya minta. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Dan Engkau menjadikan kesedihan jika Engkau berkehendak itu menjadi kemudahan bagi seseorang. Kan sedih tuh belajar bahasa Arab, betul tidak? Iya, kan sakit kepala, pusing, ya, merasa tertekan, nafas tersengal-sengal. Betul, kalau Anda lihat belajar bahasa Arab itu begitu. Ditanya tegang, diem, keringat keluar. Iya, aneh. Ya Allah, kayak belajar apa? Ya, maka doa sama Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya. Jadi nggak ada alasan lagi jemaah untuk tidak belajar bahasa Arab. Wallahu taala alam bisa. Nanti insyaallah kita lanjutkan dengan bagian terakhir dari dosa yang kelima ini insyaallah di perjumpaan berikutnya, dan kita masuk ke dalam dosa yang baru insyaallah taala. Wallahu taala alam bisa. Nah, kita jawab pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah. Kalau kita tahu ada panggilan telepon tapi dari non muslim, apakah kita tetap angkat telepon dan jawab Assalamualaikum? Ada larangan dari Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang yang kita yakin dia bukan muslim. Nabi mengatakan la tabda'us salam bil yahudi wan nasara. Jangan memulai salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Maka bagaimana caranya kan gitu? Bagaimana caranya? Ya. Dengan salam yang umum diucapkan di antara sesama manusia. Urfnya, misalkan kalau pagi selamat pagi, tidak ada masalah mengucapkan selamat pagi. Ya, kalau kita tahu ini bukan muslim. Kalau kita tidak tahu maka tetap kembali kepada hukum asal apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kalau kita mau buka forum yang di sana bercampur muslim dan non muslim, apakah kita tetap mengucapkan assalamualaikum? Tetap mengucapkan assalamualaikum. Dan tidak diperbolehkan kemudian mengucapkan salam-salam yang lainnya. Secara syariat tidak boleh. Karena dengan mengucapkannya itu bentuk pengakuan kita terhadap kekeliruan mereka. Ya, maka nggak boleh hukum. Ini kalau bercampur muslim sama yang bukan muslim. Tapi kalau kita tahu di depan kita semuanya bukan muslim, maka ngucapin apa? Ya, ucapan penghormatan yang biasa dilakukan di antara sesama manusia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menghilangkan kebiasaan halo pada saat bertelepon? Barakallahu fikum Ustaz. Jawabannya dengan menghentikan kebiasaan halo. Sudah selesai masalah. Ya, beres. Dan menggantikannya dengan salam, selesai. Wallahu ta'ala alam bisawab. Oke. Ustaz, bagaimana kalau ada telepon dari orang luar Islam? Luar Islam maksudnya non muslim. Mengucapkan hello sebagai muslim, kita harus jawab apa? Ya kita jawab iya, udah selesai. Ya, nggak perlu juga mengatakan kalimat yang sama. Ya. Atau langsung mengatakan siapa ini? Ada apa? Kan selesai masalahnya. Ya, kan kita gitu. Kalau ada orang yang halo, kita nggak tahu siapa. Yang antum tanyakan apa? Siapa? Selesai masalahnya. Siapa? Ada apa? Mau apa? Ya, saya menagih hutang, Pak. Oh ya sudah, ditutup langsung. Makanya orang sekarang itu kebiasaan kalau ada nomor telepon tidak dikenal, dimatikan. Betul? Kenapa? Takut nagih hutang. Yang kedua sekarang orang takut apa? Penipuan. Sudah, alhamdulillah. Selesai masalahnya. Ustaz, apakah ucapan salam di grup WA wajib dijawab? Iya. Kalau salamnya salam Islam. Jadi salam itu ada yang diucapkan dengan lisan, ada yang diucapkan dengan tuli. Maka jika diucapkan dengan lisan, jawab dengan lisan. Jika diucapkan dengan tulisan, jawab dengan tulisan. Hukumnya tetap sama kata para ulama. Hukumnya tetap sama. Wallahu ta'ala. Bagaimana apabila kita kemudian tidak mengetahui agama seseorang
Apakah kita wajib mengucapkan salam? Kembali kepada kebanyakan manusia agamanya apa. Kalau di satu tempat mayoritas muslimin dan tidak jelas identitas agama orang kafir ini, gak terlihat lambang agamanya atau yang semisalnya, maka kembali dengan salam Islam. Itu hukumnya. Kecuali dia kemudian mengatakan saya bukan Islam. Oh udah selesai. Ya, kita tidak mengucapkan salam lagi kepada mereka. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, pertanyaannya habis. Ada pertanyaan langsung silakan. Satu. Iya, fadhol. Bisa dua-duanya, nggak ada masalah. Sebagian ulama berpendapat kalau tulisan itu diawalinya dengan bismillah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengawali tulisan-tulisannya dengan bismillah. Begitu juga dengan Sulaiman kepada Ratu Saba. Sama. Fa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Naml. Gitu ya. Tapi pun ada yang mengatakan seseorang boleh mengawalinya dengan salam. Gak ada masalah. Itu juga dianggap sebagai bentuk perjumpaan. Hanya saja dengan cara yang berbeda. Maka dua-duanya jaiz. Tidak ada masalah insyaAllah ta'ala. Nah. Ada pertanyaan lain silakan. Waduh. 1, 2. Fadhal. Antum dulu. Iya antum. Yang keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telepon ya. Iya, agak beda gimana maksudnya? Oh ya. Aduh, pertanyaannya begini sama. Kan operator itu suaranya beda. Biasanya perempuan. Maksud beda tuh saya mungkin perjelas. Suaranya biasanya lembut, ya penuh kesopanan. Dengan kata lain bagi seorang laki-laki bisa jadi ini menjadi fitnah. Pertanyaannya apakah kalau nelpon yang angkatnya perempuan itu dilanjutkan atau tidak? Jawaban pertama, kalau antum memiliki kebutuhan yang tidak bisa tidak, maka lanjutkan. Ya, dengan kemudian ingat menyadari bahwa ini harus menghindar dari bangkitnya fitnah di dalam hati, syahwat atau yang semisalnya, gitu ya. Tapi kalau antum merasa terfitnah sekali, hentikan. Sudah, jangan diteruskan. Paham maksudnya jemaah? Atau kalau antum bisa, kemudian yang ketiga pilihannya, antum dakwahi operator itu. Afwan ukhti, suaranya tidak boleh lembut-lembut. Allah Ta'ala berfirman, wala takhda'na bil qaul. Janganlah engkau melembut-lembutkan. Kalian melembut-lembutkan suara dengan perkataan dengan lembut. Jangan. Haram, ini enggak boleh. Itu jadi fitnah bagi kaum muslimin. Itu terserah. Pernah melakukan itu enggak? Enggak mungkin kayaknya. Ya, kita enggak mungkin melakukannya. Tapi kembali kepada keadaan hati kita sendiri. Jadi seorang muslim itu menyelamatkan dirinya jika dia merasakan ada mara bahaya di depannya. Sudah. Apapun kebutuhan kita, tapi ini jauh lebih berbahaya, hentikan. Jangan diteruskan. Dan nasihat bagi setiap wanita ataupun wanita khususnya, jangan melembut-lembutkan suara. Karena itu bagi sebagian laki-laki yang kata Allah ada penyakit dalam hatinya, itu sangat berbahaya. Iya. Suara saja sangat berbahaya. Karena memang perempuan itu fitnah yang sangat besar. Yang bisa menghilangkan akal laki-laki yang kuat. Jadi kata Nabi, fitnah yang paling berbahaya bahkan bisa menghilangkan akal seorang laki-laki yang hazim. Hazim itu laki-laki kuat, laki-laki hebat. Itu akalnya bisa hilang gara-gara perempuan. Makanya jangan bermain-main. Jangan bermain-main. Laki-laki itu jangan coba-coba. Ya, engkau pasti binasa jika engkau menjerumuskan dirimu ke dalam fitnah wanita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang terakhir, tenang, yang terakhir. Baik. Ya, misalkan satu malam itu ada 6 jam, 7 jam, anggap seperti itu. Maka bagi 3.
Yang terakhir itu adalah sepertiga malam terakhir. Dan ini berubah-ubah tergantung subuhnya kapan. Malam itu kan kadang panjang, kadang pendek. Maka perkirakan, mungkin kalau sekarang sekitar jam 2. Jam 2 ke bawah sampai subuh itu sepertiga malam terakhir. Iya. Bisa difahami ya? Ini sesuaikan dengan keadaan malamnya. Terkadang di Jazirah Arab misalkan, kadang-kadang malam itu bisa sampai sekian 10 jam misalkan, karena panjang sekali. Bagi. Maka sepertiga yang terakhir itu adalah sepertiga malam di mana Allah tuh turun ke langit dunia dan kemudian menjawab permohonan setiap yang meminta ataupun setiap yang berdoa dan setiap orang yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Nah, narasa cukup sampai di sini jamaah rahmatullah Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan merahmati kita semuanya dan memasukkan kita dalam jannah insyaallah. Amin. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.